Ya, demikian tadi penjelasan tentang korupsi. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan saudara Arif dan juga mudah-mudahan ada pejabat yang mendengar Ustaz nih. Jadi sadar gitu Ustaz, nggak korupsi lagi. Iya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari 0856 sekian sekian sekian. Pertanyaan seperti ini Ustaz, bagaimana caranya membersihkan harta suapan yang sudah terlanjur dimakan? Nah, terima kasih. Jadi mungkin dulu pernah menerima suap dan terlanjur dimakan Ustaz. Nah, bagaimana cara mensucikannya nih Ustaz? Iya. Jadi ya saya jawab dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suap itu diberikan kepada seorang petugas atau pejabat yang memiliki kewenangan memutuskan suatu perkara atau kebijakan. Nah, petugas ini mulai dari petugas yang level paling bawah, misalnya petugas kantor kelurahan misalnya gitu ya, hingga pejabat paling atas, misalnya kepala negara. Mulai dari polisi lalu lintas hingga jaksa dan hakim. Kan kemarin ribut toh? Iya, Nah, kasus suap oleh Artalita. Ini kan rame ini kan gitu ya. Ternyata banyak juga ya jaksa yang menerima suap ya. Nah, terus juga mulai dari eksekutif hingga anggota legislatif ya, dalam sistem demokrasi. Ini kan kemarin juga kan anggota DPR toh? Iya. Nah, yang gawat lagi itu dalam hal ibadah. Itu ternyata petugas pemberangkatan haji pun itu bisa menerima suap. Gitu. Termasuk kepala sekolah. Nah, misalnya menerima murid gitu ya, menerima suap. Nah, intinya semua orang yang memiliki wewenang memutuskan perkara atau kebijakan itu punya kemungkinan untuk disuap agar keputusan atau kebijakannya tadi tidak sesuai dengan yang seharusnya diputuskan. Nah, tentu saja suap itu diberikan agar menguntungkan pihak yang menyuap. Nah, suap ini bisa diberikan sebelum keputusan dilaksanakan maupun sesudah keputusan itu dilaksanakan. Jadi pemberian hadiah kepada seorang pejabat setelah sang pejabat itu melaksanakan keputusannya itu juga terkategori suap. Karena apa? Karena sang pejabat itu kan diberi hadiah karena dia seorang pejabat. Seandainya dia bukan pejabat, tentu dia tidak akan mendapatkan hadiah tersebut. Nah, praktek suap menyuap seperti ini sangat dicela oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, laknatullahi ala rashi wal murtashi. Laknat Allah, kutukan Allah atas penyuap dan yang disuap. Waduh, kan repot banget ini, nggak enak banget toh. Dikutuk sama Allah kan itu. Ini hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis yang lain disampaikan, la'ana Rasulullahi ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Artinya Rasulullah melaknat ar-rashi, orang yang menyuap, wal murtashi, dan yang menerima suap, wal ra'isha, dan orang yang menyaksikan penyuapan tadi. Ini hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Bazzar, dan Al-Hakim. Jadi harta suap itu adalah harta yang haram dimiliki karena perolehannya termasuk dalam perolehan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, terus bertanya gimana jika terlanjur dimakan, kan begitu ya? Betul. Nah, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus memohon ampun kepada Allah karena Anda telah memakan sesuatu yang bukan menjadi hak Anda. Mudah-mudahan Anda menerima harta suap tadi karena Anda tidak tahu bahwa menerima harta suap itu haram. Kenapa? Karena di masyarakat itu berkembang opini bahwa suap menyuap adalah hal yang biasa terjadi dan adalah suatu kewajaran jika seorang petugas atau pejabat menerima suap, ya, baik berupa hadiah, tanda terima kasih, apalagi ya uang rokok atau apapun lah namanya kan, gitu kan, macam-macam itu namanya. Nah, itu yang langkah yang pertama. Langkah yang kedua, Anda harus segera mengembalikan harta suap tadi, baik yang belum Anda makan maupun yang setara dengan yang telah Anda makan. Segera kembalikan kepada yang menyuap Anda tadi. Dan jangan pernah memutuskan kecuali sesuai yang seharusnya Anda putuskan. Nah, dalam sistem pemerintahan Islam yang dikenal dengan nama khilafah, seorang petugas atau pejabat pemerintahan itu dilarang menerima suap atau hadiah dalam bentuk apapun. Cukuplah ia menerima gaji, fasilitas, atau santunan yang diberikan oleh negara kepada dia. Nah, jika Anda telah memutuskan suatu keputusan yang tidak seharusnya, maka mohon ampunlah kepada Allah karena Anda telah membuat dua kesalahan. Kesalahan yang pertama menerima suap,
kesalahan yang kedua, membuat keputusan yang tidak seharusnya. Langkah ketiga, jangan pernah lagi menerima suap dan buatlah sebuah sistem di lembaga Anda agar suap menyuap tidak terjadi. Misalnya apa? Ini salah satu contohnya nih, ketika pejabat punya hajatan, dia tidak menyediakan rumah-rumahan tempat menerima duit itu loh. Khawatir itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menyuap dia. Misalnya ini Pak, dikasih kunci rumah, misalnya gitu, di sebuah perumahan elit mana. Nah, ini dibuat sistem agar menutup kemungkinan suap-suap itu bisa mampir ke lembaga Anda. Nah, lebih mulia lagi jika Anda bersama-sama pejuang syariah dan khilafah berpartisipasi membangun sebuah bangunan sistem Islam yang akan mengatur masyarakat dan negara dengan lebih bersih, jauh dari suap menyuap, lebih sehat dan penuh berkah. Iya, demikian tadi penjelasan tentang harta suap. Lalu bagaimana tentang memakai harta untuk modal tanpa seizin pemiliknya? Kita akan jawab pertanyaan tersebut setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenal tanda-tanda ada 7 di hidupnya. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah, iman di hati, mulut dan langkahnya. Yang kedua, orang yang menjauh dari segala perkara-perkara yang tiada guna. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakatnya. Yang keempat, menjaga kemaluannya. Yang kelima, orang yang memelihara amanah. Yang keenam, orang penuhi janjinya. Yang ketujuh, orang-orang yang selalu menjaga waktu dan khusyuk setiap sholatnya. Dan mereka adalah orang yang dirindu surga, surga Firdaus, tempat kembali mereka. Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenal tanda-tanda ada 7 di hidupnya. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah, iman di hati, mulut dan langkahnya. Yang kedua, orang yang menjauh dari segala perkara-perkara yang tiada guna. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakatnya. Yang keempat, menjaga kemaluannya. Yang kelima, orang yang memelihara amanah. Yang keenam, orang penuhi janjinya. Yang ketujuh, orang-orang yang selalu menjaga waktu dan khusyuk setiap sholat.